Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari dua hal, yaitu fisik dan akal pikiran. Dengan adanya akal pikiran tersebut, maka manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. Di dalam kehidupan manusia, dia hidup di suatu alam, yaitu alam semesta, di mana sudah Allah sematkan aturan yang mengikat manusia, mulai dari kehidupan tingkat sel tubuhnya hingga aktivitas fisik tubuh manusia, dan bahkan hubungan manusia dengan semua makhluk di alam semesta ini. Namun, dengan adanya akal pikiran tersebut, maka semua manusia diberikan kesempatan atau hak untuk bersikap apakah dia mau mengikuti aturan tersebut atau bahkan dia bisa memilih, dia bisa melawan aturan-aturan tersebut. Itulah manusia. Saya melihat dengan perkembangan zaman, di mana pada saat ini, di zaman modern ini, hampir tidak ada yang tidak bisa manusia ungkap. Namun, yang sangat aneh buat saya adalah kenapa dalam konteks kesehatan, manusia ini belum bisa menjawab kenapa makin banyak penderita penyakit generatif dan bahkan kanker belum ditemukan penanganan, dan bahkan sampai ada stigma bahwa penyakit tersebut belum ada obatnya. Dan bahkan ada pemikiran di mana penyakit tersebut adalah keturunan. Sehingga hal ini membuat kita berpikir, apa sebenarnya yang terjadi pada kehidupan zaman modern ini? Karena dengan adanya teknologi pada zaman saat ini, kita bisa melihat hal paling kecil di tubuh kita, di lingkungan kita, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dan bahkan kita bisa melihat di luar alam ini, di luar bumi ini, kita bisa tahu semua ilmu yang ada di alam semesta. Tapi kenapa begitu kita bicara tentang kesehatan, kita gagal dalam mengurai semua masalah yang ada pada tubuh manusia ini. Jadi konsep Kanus adalah suatu konsep kesehatan di mana kita selalu berusaha mempelajari dan mengembalikan sistem tubuh manusia berdasarkan algoritma Sang Pencipta. Nah, kalau kita bahas masalah kesehatan, berarti minimal ada dua hal penting yang harus kita pahami, yaitu tentang tubuh manusia sendiri dan interaksi tubuh manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kacamata konsep Karnus, tubuh manusia itu adalah suatu organisasi sekian triliun sel, bahkan sekian ratus triliun sel, yang dia berkumpul membentuk jaringan, jaringan berkumpul lagi, berorganisasi membentuk organ, sehingga tercipta berbagai organ yang penting yang saling melengkapi, sehingga terbentuklah tubuh manusia, terbentuklah jasad manusia. Dan di dalam jasad ini Allah sematkan akal pikiran dan otomatis aturan dari organisasi tubuh manusia ini. Nah, apabila kita memahami adanya aturan, adanya organisasi, maka kalau kita menginginkan tubuh ini sehat, maka ayo kita kembalikan cara kerja manusia sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Konsep Kanus lahir sejak tahun 2017, tepatnya pada bulan Maret
tahun 2017. Namun pemikiran tentang konsep Karnus berlangsung sejak tahun 2008, di mana saya mengalami kejadian pada saat ibu saya kena kanker dan beliau akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, saya menemui banyak kolega, saudara, dan orang dekat saya yang terkena hal serupa. Dan pada saat itu belum menemui jalan yang tepat. Sehingga tergerak di benak saya, kenapa kok ini terjadi? Sehingga saya mulai belajar membuka buku lagi tentang apa itu manusia. Saya buka tentang manusia itu apa, tentang sel, organ, dan lain-lain, sampai ke tingkat biologi molekuler. Dan ujung-ujungnya saya ketemu bahwa semua kejadian di alam semesta ini adalah aliran elektron yang dikontrol sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Dari mulai scrap cycle, pembentukan ATP, berbagai macam skema biokimia yang ada dalam tubuh manusia itu, tak lain dan tak bukan adalah elektron yang saling ditukarkan, namun ada aturan yang disematkan oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, pada saat kita mempelajari manusia, kita harus punya pijakan sains yang kuat. Tanpa pijakan sains yang kuat, maka kita akan bingung dalam memahami manusia, dan bahkan akan banyak kebuntuan dalam kita berupaya untuk memberikan solusi pengobatan pada semua masalah kesehatan pada tubuh manusia. Inti dari konsep Karnus adalah mengajak Bapak Ibu semuanya atau masyarakat semuanya untuk berpikir. Jadi saya ngajak bahwa ke suatu kondisi di mana saya pada tahun 2008, yang di mana kondisi itu mau tidak mau membuat saya berpikir. Nah, konsep Karnus ingin berbagi pada masyarakat bahwa untuk mencapai atau menempuh hidup sehat, atau pingin hidup sehat, atau pingin sembuh dari suatu penyakit, maka ada ilmu yang harus dipahami. Maka alhamdulillah pada sampai tahun ini, tahun 2021, sudah banyak sekali kompilasi informasi dan edukasi yang secara saintifik yang kami tulis dalam suatu ranah atau urutan kajian tentang manusia secara utuh dan transparan, sehingga seluruh masyarakat apabila ingin belajar tentang manusia, tentang kesehatan, meskipun bukan background dari dunia kesehatan, insya Allah akan mudah mempelajari tentang manusia dengan mempelajari konsep Karnus. Karena apa? Karena sehat itu adalah hak seluruh manusia. Namun, untuk mencapai atau memahami atau mendapatkan kesehatan, dibutuhkan ilmu. Insya Allah dengan adanya konsep Karnus, kami sangat welcome untuk saling diskusi dan kemudian berbagi untuk mencapai kesehatan masyarakat yang seutuhnya. Yang menjadi pembeda konsep Karnus dengan konsep lainnya adalah konsep Karnus menitik beratkan pada sains atau ilmu pengetahuan. Di mana dalam konsep Karnus kita percaya bahwa semua ilmu pengetahuan dasar, semua sifat-sifat dari semua makhluk yang ada di alam semesta itu adalah sunatullah,
yang wajib kita ketahui. Nah, dengan kita mempelajari semua ilmu dasar tadi, contoh fisika dasar, biologi dasar, kimia dasar, tingkat atom, elektron, dan sebagainya, kita rangkai semua ilmu dasar tadi menjadi rangkaian yang tepat. Dan rangkaian tepat itulah menjadi atau lahirlah konsep Karnus. Nah, dengan adanya rangkaian kajian dari berbagai macam ilmu dasar tadi, maka kita bisa mencari solusi dan bahkan menjawab setiap permasalahan yang ada pada tubuh manusia dengan lebih tepat. Nah, karena itu konsep Karnus dari waktu ke waktu dia akan terus berkembang, karena problem manusia ini terus berkembang dan membutuhkan jawaban dan solusi yang terus berkembang. Konsep Karnus memandang manusia seutuhnya, dan di dalam kajian konsep Karnus, tubuh manusia ini tersusun atas sekian triliun sel. Nah, dari pengertian ini, maka simpelnya jika kita ingin melihat seorang manusia itu sehat, maka makhluk-makhluk kecil penyusun tubuhnya ini harus hidup. Dan untuk hidup harus terpenuhi satu poin dasar, yaitu terjadinya pembangkitan energi. Setiap sel dalam tubuh manusia ini dikaruniai oleh Sang Pencipta suatu mesin yang merubah makanan sel menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, cuman kita sering lupa bahwa sel kita ini butuh makanan khusus. Ada pembeda yang paling signifikan antara makanan sel kita dengan makanan yang masuk ke mulut kita. Nah, oleh karena itu, konsep Karnus berusaha memahami itu, bahwa aturan-aturan tadi, bahwa sel butuh makanan tertentu, itu adalah bagian dari aturan Sang Pencipta. Dan termaktub pada sistem metabolisme tubuh pada manusia, dan bahkan pada sistem-sistem organ yang ada di tubuh manusia. Nah, karena itu titik berat utama dalam konsep Karnus adalah satu, kita pastikan setiap sel dalam tubuh manusia itu terpenuhi nutrisinya, terpenuhi makanan selnya. Yang kedua, makanan sel berbeda dengan makanan yang masuk ke mulut manusia. Yang ketiga, ada organ di dalam tubuh manusia yang difungsikan oleh Sang Pencipta menjadi konverter antara makanan yang masuk ke mulut manusia menjadi makanan sel tubuh. Dan organ itu adalah lambung. Di dalam lambung ada suatu zat utama yang pertama kali memecah atau merubah secara kasar makanan yang masuk ke mulutnya, yaitu asam lambung. Nah, setelah lambung tadi berfungsi normal dengan baik ya, merubah makanan manusia menjadi makanan sel, maka makanan sel ini harus diedarkan ke seluruh sel dalam tubuh manusia, dan yang mengedarkan adalah darah. Maka konsep Karnus juga fokus mempelajari tentang darah dan muatan yang dibawanya. Setelah itu terjadi, maka konsep Karnus masuk ke poin keempat. Konsep Karnus akan mempelajari tentang metabolisme dari darah sampai menuju sel. Kemudian yang kelima, konsep Karnus juga mempelajari tentang aturan-aturan sistem perintah di dalam tubuh manusia ini
di dalam organisasi tubuh manusia ini, sehingga aturan tersebut harus kita lindungi. Dan aturan-aturan ini termaktub dalam DNA, kemudian menuju RNA, dan masuk ke sistem hormon, dan bahkan sampai kita pelajari eksekutor dari hormon, yaitu enzim. Itulah kajian Consecarnus. Mau tidak mau, kita harus belajar. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna dan otomatis termaktub skema yang rumit. Namun di tengah kerumitan tadi, membuat manusia ini bisa sangat beradaptasi dengan lingkungan yang di mana dia hidup, dan membuat manusia ini bisa survive hingga saat ini. Consecarnus sejak tahun 2017 sampai saat ini, yaitu tahun 2021, kami sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, baik itu melalui mini seminar, forum-forum FGD, dan sampai acara akbar kami, yaitu forum kuliah konsep Karnus. Sejak kami melakukan hal tersebut, sejak tahun 2017 sampai saat ini, hal yang membuat kami makin semangat adalah respon dari masyarakat yang kami temui, di mana mereka merasa bersyukur bahwa dengan kajian Consecarnus, meskipun kajiannya ini kalau langsung kita masuk itu secara dipandang berat ya, karena kita bicara tentang biokimia, tentang lemak, trigliserid dan sebagainya, tapi masyarakat dibuat mudah memahaminya, sehingga masyarakat mulai paham dan mulai untuk lebih berpikir, karena inti dari Consecarnus adalah mengajak mereka atau semua masyarakat untuk berpikir, sehingga semakin banyak masyarakat ini mempelajari Consecarnus dan makin paham dia tentang tubuhnya, maka semakin besar potensi kesembuhan atau jalan menuju kesembuhan yang akan mereka dapatkan. Sudah berbagai macam kasus yang kami coba bantu, dan bahkan kita berinteraksi. Di dalam Consecarnus, semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu kesehatan. Sehingga di dalam tim kami sudah ada health advisor atau bahkan beberapa dari masyarakat yang rela untuk mempelajari lebih detail tentang Consecarnus dan mensiarkan ke sekelilingnya. Nah, dengan hal tersebut maka kami yakin bahwa semakin banyak masyarakat yang mempelajari Consecarnus ini, maka insya Allah akan banyak masyarakat yang akan makin cerdas dan akan terbentuk masyarakat yang sehat. Jiwa dalam Consecarnus adalah ilmu pengetahuan dan rasa kepedulian yang tinggi pada masyarakat. Oleh karena itu, semua kajian yang ada di dalam Consecarnus pasti berlandaskan pada ilmu dan dapat menjadi acuan bagi semua masyarakat untuk menggapai hidup yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga insya Allah setiap manusia dengan tubuh yang sehat akan menggapai masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita belajar untuk memahami dan mempelajari sistem tubuh manusia, karena
sehat itu butuh ilmu. Dan semuanya itu ada di dalam konsekanus.